Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Namun saya mohon maaf karena pertemuan kita dilaksanakan melalui video ya. Jadi teman-teman menyimak video untuk mendapatkan umpan balik atas tugas dan juga apa yang harus dilaksanakan untuk disiapkan dan akan kita bahas untuk pekan depan. Teman-teman semuanya, pertama mohon maaf karena tugas teman-teman semuanya ada yang mengunggah di tahap 4, ada juga kelas A yang mengunggah di tahap 5. Belum saya koreksi seutuhnya, insya Allah akan dikoreksi pekan ini karena pekan lalu saya tidak bisa melakukan koreksi, insya Allah akan dikoreksi kemudian. Kemudian untuk menguatkan kegiatan pembelajaran ini, maka saya akan melanjutkan kegiatan perkuliahan. Teman-teman akan menyusun dan melengkapi karya ilmiah teman-teman semuanya sehingga pada jadwalnya nanti karya tulis ilmiah sudah sempurna. Teman-teman semuanya izin menyampaikan terkait dengan yang harus disusun oleh teman-teman semuanya. Saya kembali akan mengulang tentang karya ilmiah gitu ya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Di latar belakang itu pastikan bahwa teman-teman sudah menulis masalah pembelajaran, namatikanya ditulis dengan konkret, kemudian detail permasalahannya bisa dijelaskan. Yang perlu dipastikan adalah permasalahan ini adalah masalah klasikal, bukan masalah individual. Jadi bukan masalah pada satu anak, tetapi permasalahan di kelas. Kemudian ketika masalahnya sudah dijelaskan, dijelentrehkan, maka sebenarnya masalah itu masuk kategori apa? Kategori yang dimaksud adalah aspek perkembangan anak, apakah masuk di aspek bahasa, apakah di aspek kognitif, apakah di fisik motorik, apakah di seni, apakah di nilai agama budi pekerti, nilai moral agama, atau di masalah yang belum saya sebutkan, fisik motorik, seni, itu ya, ada 6 aspek keterampilan, aspek perkembangan anak. Kemudian setelah itu teman-teman perlu memberikan citasi atau kutipan gitu ya, yang bisa didapatkan oleh teman-teman di Google Scholar. Apa itu masalah ya? Masalah yang dimaksud apa itu keaksaraan awal, apa itu bahasa, apa itu kognitif, apa itu fisik motorik dan seterusnya. Sehingga permasalahan tersebut merupakan bagian terpenting yang harus dikembangkan pada pembelajaran anak usia dini. Kemudian setelah itu dijelaskan apa solusinya. Sekali lagi, yang perlu ditekankan adalah solusi yang disusun adalah berupa media pembelajaran. Yang media pembelajaran itu adalah media yang dibuat oleh guru, yang dibuat oleh teman-teman semuanya. Dan insya Allah mayoritas mahasiswa sudah menuntaskan media pembelajaran ini. Kemudian beri citasi tentang pentingnya kenapa eh, penting untuk menyusun media pembelajaran sebagai bagian dari alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ada. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk memberikan citasi tentang perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ini bagian ada disebut sebagai state of the art gitu ya. Kebaharuan teman-teman apa? Cari referensi mutakhir gitu ya. 3 misalnya untuk menunjukkan bahwa permasalahan tersebut sudah diteliti tetapi menggunakan eh, solusi yang berbeda. Misalkan permasalahan fisik motorik dia menggunakan project based learning misalkan, sedangkan teman-teman menggunakan media X gitu ya. Kemudian permasalahannya adalah kognitif, mereka tidak bisa mengklasifikasi benda misalnya. Mereka menggunakan problem based learning atau bermain peran gitu ya, sedangkan teman-teman menggunakan media Y yang dikembangkan oleh teman-teman sendiri dalam proses penelitian ini. Nah, lanjutnya ini adalah latar belakang tadi ya. Lanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini teman-teman cukup menuliskan dalam bentuk kalimat tanya gitu ya, bagaimana plus judul. Jadi kalau judulnya juga sudah ada konsepnya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bagaimana plus judul tanda tanya. Tujuan penelitiannya sama dengan rumusan masalah, mendeskripsikan plus judul. Kalau misalkan akan menggunakan satu saja, satu. Supaya apa? Jawabannya memang hanya ada satu yang sederhana tetapi benar gitu ya.
Manfaatnya silahkan ini bebas. Apakah teman-teman akan menyajikan manfaat bagi guru, manfaat untuk di lembaga pendidikan, manfaat untuk siswa itu silahkan ini bebas. Kemudian untuk spesifikasi media pembelajaran, teman-teman bisa menjelaskan apa bahannya, bagaimana bentuknya, apa beratnya berapa, warnanya apa, begitu ya. Sebagaimana kalau teman-teman melihat spesifikasi dari suatu benda kalau akan dibeli, begitu ya. Eh, Kalau beli HP berarti kapasitas kameranya seperti apa, RAM-nya berapa, kemudian harganya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa, beratnya berapa, gitu ya. Kalau beli baju berarti lingkar dadanya berapa, panjang bajunya berapa, warnanya apa, itu dijelaskan di spesifikasi. Kemudian definisi operasional itu berisi dua hal saja. Yang pertama tentang masalahnya apa. Kalau permasalahannya adalah fisik motorik pada motorik halus, maka motorik halus adalah gitu ya. Kemudian medianya kasih nama apa, kemudian jelaskan. Media kincir angin adalah gitu ya. Nah, berikutnya di bab 2 ada media pembelajaran. Jadi kalau masih ada judul yang alat, kemudian prototype, silahkan dihapus saja. Hanya media pembelajaran, karena memang kita fokus pada media pembelajaran. Nah, gambaran media pembelajaran di 2.1 jelaskan tentang media yang dikembangkan, kemudian diberi foto gitu ya. Setidaknya ada satu foto untuk menjelaskan gambaran media pembelajaran yang dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu ada cara menggunakan. Cara menggunakan ini adalah bagaimana cara menggunakannya di dalam kegiatan pembelajaran. Ini di penjelasan langkah-langkahnya begitu ya. Kalau dibentuk kelompok ya silahkan siswa membentuk apa? Membentuk kelompok terlebih dahulu. Kemudian ngapain sesuai dengan karakteristik media pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing. Kemudian setelah itu di 2.3 ada tahapan atau membuat media pembelajaran, maka jelaskan bisa disertai dengan gambar bagaimana cara-caranya membuat media pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi kalau media pembelajarannya kincir angin, cara membuat kincir angin gitu ya, atau kincir angka, atau kincir waktu dan seterusnya. Silahkan jelaskan cara-caranya, kemudian disertai gambar. Kemudian kalau ada tambahan di bab media pembelajaran, boleh, misalkan bisa kelebihan dari media pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman, bisa kekurangan dan seterusnya. Mau ditambah lagi, boleh. Ini mana suka gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, berikutnya di bab 3 ada validasi media pembelajaran. Jadi, mohon maaf, ini validasi yang alat bantunya semua dihapus. Jadi, kita fokus pada media pembelajaran saja sesuai dengan yang kita kembangkan. Nah, ada dua subbab di dalam bab 3 di validasi media pembelajaran. Yang pertama adalah hasil validasi. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semuanya, media pembelajaran yang disusun oleh teman-teman semuanya itu divalidasi. Divalidasi oleh siapa? Setidaknya ada 4 orang. Bisa kepala sekolah, bisa guru, teman guru, orang yang dianggap mampu, dan seterusnya. Adapun instrumennya, teman-teman bisa memilih, sudah saya contohkan, bisa ambil dari yang kuning, bisa ambil dari yang hijau, bisa ambil dari yang pink, atau bisa ambil dari yang dikembangkan sendiri gitu ya, sesuai dengan kekhasan dari media pembelajaran. Kemudian sajikan dalam bentuk narasi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa narasinya bisa berbentuk diagram gitu ya. Ada penjelasan tentang bahwa media pembelajaran itu nilainya sekian, yang kemudian teman-teman bisa rentangkan apakah rentangannya sama 1 sampai 25, 26 sampai 50 dan seterusnya, atau punya rentangan yang berbeda. Seperti misalkan kita merentangkan 1 sampai 50 itu karena kategorinya jelek gitu ya, kelas bawah dia di satu klasifikasi, sedangkan 51 sampai 100 itu dibagi menjadi 3. Masing-masing punya alasan untuk bisa menjelaskan kenapa rentangannya demikian. Kemudian setidaknya media yang dinyatakan layak itu punya nilai berapa? Teman-teman punya dasar itu. Kemudian dijelaskan di hasil validasi bahwa validasinya itu sekian-sekian yang kemudian bisa dijelaskan dalam bentuk bagan. Begini ya. Kemudian bisa dijelaskan detail apa makna dari bagan yang dibuat oleh teman-teman semuanya.
Kalau misalkan akan dirinci sesuai dengan indikatornya, indikatornya bisa mengikuti dari yang instrumen yang kuning atau yang hijau. Jadi kalau yang kuning berarti indikatornya di indikator kesesuaian ada dua indikator, yang kemudahan pengoperasiannya ada dua indikator, ada tampilan media ada dua indikator, yang petunjuk penggunaan ada dua indikator, maka masing-masing dinilai berdasarkan indikatornya. Seperti ini tampilannya, sebagaimana yang saya jelaskan pekan lalu, kemudian bisa dijelaskan apa makna grafik ini. Yang kemudian bisa disimpulkan oleh teman-teman semuanya bahwa media pembelajaran teman-teman layak. Kalau dirasa ada yang tidak layak karena ada masukan dari dari eh, validatornya, maka dijelaskan di bagian sini, di bagian bawah, ini proses pertama atau siklus pertama gitu ya. Di siklus kedua itu ada perubahan media pembelajaran sesuai dengan masukan validator. Kemudian tampilkan seperti apa perubahannya, kemudian berikan penilaian atas revisi tersebut. Kalau misalkan yang merevisi hanya satu orang, maka cukup pada satu orang itu saja sehingga ada perubahan nilai karena dianggapnya kurang layak gitu ya. Kalau misalkan di proses pertama sudah dinyatakan layak, maka siklus 2 ini dianggap tidak ada. Kalau ada, monggo bisa ditampilkan atau diceritakan di 3.1. Kemudian berikutnya di 3.2, kalau sudah bercerita tentang hasil validasinya dan sudah dinyatakan valid, maka berikutnya adalah hasil uji coba. Hasil uji coba ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Jadi nanti ini perlu dijelaskan hasil dari eh, penilaian dari observer yang mengamati pembelajaran kita, seperti apa kegiatannya. Yang saya beri contoh salah satunya adalah di yang kolom putih ya, hasil uji coba alat bantu ini dinilai oleh observer, bisa dari kepala sekolah atau teman sejawat di lembaga masing-masing, dijelaskan eh, sedetailnya gitu ya, semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu dilanjutkan apa? Dilanjutkan penjelasan terkait dengan kegiatan pembelajaran bersama siswa. Jadi eh, apa yang sudah dilaksanakan bersama siswa itu bisa dijelaskan di mana? Di 3.2. Jadi ada foto bersama siswa sesuai dengan langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Ini membentuk kelompok, diputar, ada foto, dijelaskan dan seterusnya. Di akhir jangan lupa eh, kaitkan dengan permasalahan pembelajaran. Apakah permasalahan pembelajaran itu bisa diatasi dengan gitu ya? Apakah permasalahan pembelajaran bisa diatasi dengan penerapan media pembelajaran? Apakah yang awalnya misalkan tidak mau antri, dia bisa antri. Yang kemudian tidak bisa berkata-kata baik, dia kemudian bisa berkata-kata baik. Jadi sesuaikan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di bab 1 di latar belakang. Ini perlu untuk dijelaskan secara detail, ini ya, supaya apa? Menggambarkan dalam proses bahwa media ini memang benar-benar dikembangkan sesuai dengan permasalahan dan atas permasalahan pembelajaran itu bisa atau relatif bisa teratasi dengan adanya media pembelajaran tersebut. Jadi unsur objektivitasnya adalah pada penilaian validator dan juga bisa dari observer dan juga respon dari siswa. Kalau akan eh, melihat atau akan menyajikan bagaimana sikap dari siswa gitu ya, dari anak-anak suka atau tidak, maka bisa disajikan juga dalam bentuk narasi pendek gitu ya, bagaimana antusias dan motivasi dari siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media yang dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, saya kira ini pengulangan dari saya dan mengingatkan kembali bagaimana sistematika karya ilmiah.
Kemudian yang terakhir, ini adalah bab terakhir penuntasan dari karya ilmiah, bab penutup 4 ya. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan itu berisi apa? Sudah saya jelaskan di sini bahwa simpulan itu eh, apakah media pembelajaran yang dikembangkan oleh teman-teman itu mampu menjawab permasalahan pembelajaran? Apakah medianya bisa membuat siswa itu mencapai aspek perkembangan yang optimal dengan eh, langkah-langkah penggunaan media yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi bisa diceritakan, ini hanya satu paragraf saja. Jadi jangan banyak-banyak ya, namanya simpulan, gitu ya. Hanya satu paragraf bahwa media kalian tuh layak dan bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk pengembangan kebahasaan, kah, keasaran awal, dan seterusnya. Tetapi juga bisa diisi simpulan bahwa ternyata setelah eh, melaksanakan kegiatan pembelajaran bukan hanya aspek bahasa yang bisa berkembang, tetapi aspek kognitif juga demikian. Karena apa? Aspek perkembangan anak itu tidak satu persatu apa namanya berkembangnya, tapi mereka bisa berkembang secara holistik integratif yang antara satu dengan lainnya atau aspek satu dengan aspek lainnya itu berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Di rekomendasi ini apa yang dilakukan oleh peneliti di masa yang akan datang atau orang lain di masa yang akan datang, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dilakukan, apakah perlu mengembangkan media berbasis digital atau media eh, yang tidak melupakan permainan tradisional dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan permasalahan pada anak usia dini dari observasi yang dilakukan di lembaga. Nah, ini adalah sesi akhir dari penulisan karya ilmiah. Berikutnya ada referensi, maka silahkan sajikan referensinya. Ini punya ketentuan, diupayakan eh, minimalnya, diupayakan ya, minimalnya 10 referensi. Referensi, setidaknya 10 referensi. Tapi kalau mau aman bukan 10 referensi, tapi 15 referensi. Saya kurung saja, aman 15 referensi. Jadi di bagian awal, di latar belakang, teman-teman bisa mengayakan diri dengan referensi, mengutip gitu ya, terkait dengan permasalahan dan juga solusi serta perbedaan dengan penelitian lain. Kemudian berikutnya, kalau sudah referensinya ada, maka ada lampiran-lampiran. Yang menjadi lampiran adalah yang pertama adalah hasil validasi yang ditandatangani oleh validator, kemudian hasil penilaian observer dalam praktik pembelajaran. Kalau ada hal lain yang diperlukan, monggo bisa dilampirkan. Misalnya ada surat keterangan dari lembaga bahwa teman-teman sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Eh, Kemudian ada foto, dokumentasi yang sudah dilakukan bersama tim validator dan lain sebagainya. Silahkan tampilkan atau eh, sajikan di lampiran, begitu ya. Kalau sudah, maka insya Allah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai dan kita bisa menutup kegiatan perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah ini dengan senang, begitu ya, karena proyek ya pembelajaran kita kan berbasis proyek, bahwa proyek karya tulis ilmiah teman-teman bisa tuntas dan selesai dan insya Allah akan lulus di semester yang akan datang untuk mahasiswa dengan program 2 semester dan untuk mahasiswa yang program 3 semester ini akan menjadi bekal dalam proses tugas akhir nanti. Itu dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa masuk di setiap kelas. Ada apa namanya kendala ya, ada hal yang membuat saya harus mengurangi berbicara, tapi karena tugas tetap harus mengajar sesuai dengan jadwal, saya rekam pembelajaran kita dalam 1 pekan. Ini
pembelajaran untuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Jadi mohon maaf, kegiatan pembelajaran kita dengan mengamati video yang saya buat sebagai pengganti kegiatan pembelajaran kita. Eh, Semoga bisa dilanjutkan. Kemudian mohon ditunggu dalam pekan ini tanggapan atau umpan balik dari saya pada tugas teman-teman semuanya. Dan insya Allah akan saya siapkan drive untuk berkas teman-teman semua karya ilmiah yang sudah utuh disertai dengan lampiran-lampiran dan seterusnya. Mohon juga sudah menyertakan bagian cover dan lain sebagainya untuk menunjukkan kesiapan teman-teman semuanya dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri untuk kegiatan pembelajaran kita. Bisa diputar terus untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bisa menjadi bekal teman-teman semuanya untuk membungkus karya ilmiah ini menjadi sempurna dan menjadi karya yang bisa diandalkan, dibanggakan untuk menjadi sarjana di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.